selesai. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, minggu lalu kita sudah berjumpa bersama membahas tentang bermacam-macam agama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi. Meskipun belakangan ini ada bunyi-bunyi yang mengatakan bahwa ada aliran agama dan kepercayaan. Tetapi seyogyanya secara de jure, negara Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui secara resmi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik bab yang ke-8, yaitu kerukunan umat beragama. Kita semua ini beragama, bukan? Kalau seandainya di antara para mahasiswa-mahasiswi ini belum beragama, dia bukan warga negara Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 1 itu memberikan syarat bahwa setiap warga negara wajib memiliki satu agama. Oleh karena itu, tindak lanjutnya adalah masing-masing kita semua beragama. Nah, sebagaimana dengan profil perkuliahan mata kuliah kita, bahwa saya mau mengajak mahasiswa-mahasiswi sekalian ini supaya betul-betul menjadi pribadi yang toleransi, hidup bersaudara dengan sesamamu yang berbeda agama dengan Anda sekalian. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai yang paling benar, lalu yang lain itu salah, dan jangan Anda membangun sebuah eksklusivisme dalam relasi dengan sesamamu. Sebagaimana juga capaian pembelajaran kita, saya menekankan di hari pertama perjumpaan kita bahwa mahasiswa diajak untuk membangun semangat dialog dan menghasilkan pribadi-pribadi yang sangat toleransi antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin di antara kita sebaiknya saya mengabsensi terlebih dahulu. Barangkali kita semua hadir, tapi dari layar saya, partisipan semua, 9 orang hadir, ditambah dengan instruktur dan MC-nya, maka saya yakin semua hadir. Kita semua ini belajar agama ini, jadi tidak boleh yang tidak hadir lalu mengatakan dirinya tidak hadir. Hadir, itu berdosa namanya ya. Baik. Kita memulai dengan pertama konsep kerukunan umat beragama. Kerukunan itu sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan itu berasal dari bahasa Arab kata ruku. Artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah, penopang yang memberi kedamaian, dan kesejahteraan kepada penghuninya. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk beragama, kita harus membina kerukunan itu antara satu dengan yang lain. Nah, kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Bahwa pentingnya dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, itu ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Hasim dalam bukunya yang sangat terkenal tentang dialog. Yang pertama dikatakan bahwa tidak satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama. Misalnya berbuat kasih, berbuat baik, saling tolong-menolong. Dan yang ketiga,
adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama. Di antaranya perbedaan kitab suci, nabi, tata cara ibadah. Kita satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Yang keempat, adanya bukti kebenaran agama. Nah, dan yang kelima adalah bahwa kita semua ini memiliki tujuan yang sama, yakni keselamatan. Maka dengan uraian ini, saya mau menegaskan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian bahwa kenalilah masing-masing temanmu dan agamanya juga perlu Anda tahu. Sehingga dalam berkomunikasi, berdialog, hargailah mereka juga memiliki agama. Kalau tidak, Anda jatuh ke dalam nilai eksklusivitasmu, lalu menganggap orang lain itu tidak beragama, ini semangat toleransinya tidak ada. Nah, agama-agama ini sebagai kelompok itu dapat memperkembangkan pandangannya tentang hubungan antara masyarakat dan negara. Ada pandangan ontokratis, ada pandangan teonomis, dan ada pandangan yang memisahkan antara agama dan negara, pandangan keterlibatan kritis, dan juga nanti adik-adik semua akan membuat argumen tentang agama, wahyu, dan iman. Nah, saya kembali dulu yang ke pertama, ke B, pandangan teonomis. Ya, saya jelaskan dulu artinya ini. Ya, teonomis itu artinya bahwa adanya kesatuan antara agama dan politik, antara hal rohani dan jasmani. Kita bangsa Indonesia ini, adik-adik sekalian, ingat, kita ini negara beragama, bukan negara agama. Harus dibedakan. Negara beragama artinya kita ini memiliki agama masing-masing. Dan bukan negara agama karena kita tidak menjadikan satu agama sebagai kiblat atau arah hidup kita bersama. Bapak pernah ke Amsterdam, juga pernah ke Belgia, juga pernah ke Perancis, dan di sana kita menjumpai masyarakat itu di dalam KTP-nya itu dituliskan agama A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi dalam kebersamaan mereka lebih mengedepankan semangat individualisnya ketimbang memperhatikan sesama yang adalah notabene beragama juga. Baik, poin yang kedua kita melihat soal dialog antar umat beragama. Agar toleransi kita itu bisa tercipta, maka dari awal saya tegaskan, bangunlah semangat dialog. Tanpa ada dialog, kita tuh tidak akan menjadi manusia. Karena manusia itu menurut bahasa filsafat en sociale, bahasa Latinnya mengatakan makhluk sosial. Maka kita perlu berdialog. Dan manusia juga adalah makhluk dialog. Nah, gereja, dalam hal ini gereja Katolik, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, pertemuan para uskup sedunia yang berpusat di Vatikan pada tahun 1965, menghasilkan dokumen-dokumen yang mengajarkan kita semua untuk menciptakan nilai toleransi dan terbangunlah semangat kerukunan antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, salah satu dekrit yang dihasilkan adalah Nostra Aetate. Nah, dalam dekrit ini ditegaskan bahwa gereja ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama non-Kristen. Luar biasa hebat kan? Kita betul-betul mengakui sesama kita memiliki nilai kebenaran. Jangan Anda menganggap bahwa kebenaran hanya milikmu. Itu sangat salah.
Dalam sebuah dokumen resmi juga dari tahun 1991, dialog dan pewartaan itu malah ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Lumen Gentium. Lumen itu artinya terang, Gentium artinya bangsa-bangsa, ini bahasa Latin, dan gereja secara dunia global menegaskan kepada kita supaya dalam kebersamaan tidak hanya dalam hidup religius yang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri tercipta nilai-nilai keagamaan yang patut dihormati. Tidak boleh mengesampingkan rekanmu yang beragama lain. Nah, bagaimana dialog itu kita bangun? Ada 3 jenis dialog yang mau saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Yang pertama, dialog kehidupan. Dalam dialog kehidupan, kita semua makhluk hidup. Ya, so pasti bahwa di dalam kehidupan ada juga keberhasilan dan kegagalan, ada juga kemudahan dan kesulitan. Inilah ritme kehidupan kita. Dan itulah kita dialogkan. Dan di bagian terakhir nanti saya akan memberi catatan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Menurut para ahli menegaskan bahwa dialog yang paling sensitif adalah dialog dogmatis. Nah, untuk ini mahasiswa-mahasiswi sekedar mengetahui, tetapi mohon supaya ini perlu dijaga. Karena antara agama satu dengan agama yang lain itu memiliki ajaran atau dogma itu yang berbeda-beda. Maka kembali kepada dialog kehidupan. Ritme kehidupan, irama kehidupan, pengalaman kehidupanmu, itulah didialogkan. Yang kedua, dialog tindakan. Setiap pemeluk agama bekerja sama untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian. Seruan perdamaian ini slogan yang sangat indah. Lihat saja di negara Republik Indonesia ini, apalagi ini menjelang memasuki tahun politik, para kontestan caleg, para anggota bakal caleg, ya, calon legislatif, juga calon presiden, nanti akan mereka menyerukan damai itu indah, damai itu suci, damai itu anugerah, damai itu berkah, barokah, karunia, dan semacamnya itu. Yang ketiga, dialog pengalaman religius. Yang dimaksudkan dengan pengalaman religius adalah mahasiswa-mahasiswi sekalian, pengalaman yang adik-adik alami itu harus sampai kepada refleksi untuk menemukan jawaban bahwa semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Itu baru namanya pengalaman religius. Tetapi kalau pengalamanmu hanya sebatas kemampuan dirimu, Anda menganggap bahwa ini adalah berkat keuletanmu, kerja kerasmu, Anda melupakan Tuhan, itu bukan pengalaman religius. Dan di akhir ketiga jenis dialog ini, saya memberikan catatan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Saya tidak memasukkannya ke dalam jenis-jenis dialog, tetapi ada satu model dikatakan dialog dogmatis agama, ajaran agama, ini harus dijaga. Para tokoh agama kita, para ustadz, para kiai, para pastor, para pendeta, para biksu, mungkin mereka boleh menjalankan jenis dialog ini. Tetapi bagi kita masih mahasiswa dan mahasiswi, mohon dijaga dalam membangun relasi dengan sesamamu. Karena hierarki pemahaman, penghayatan iman terhadap agamamu tidaklah sama. Nah, yang terakhir saya menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian soal forum kerukunan umat beragama. Ini adalah sebuah forum yang oleh pemerintah nasional mencanangkannya sebagai sebuah forum berplat semi pemerintah.
Landasan hukumnya pada tahun 2006, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama melalui peraturan bersama nomor 8 dan 9 membentuk sebuah forum yang namanya Kerukunan Umat Beragama. Dan FKUB ini berada di level nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu jumlahnya berdasarkan jumlah populasi masing-masing agama. Nah, contoh saja, kita yang berada di Kota Batam, itu FKUB itu berjumlah 17 orang. Yang nomor pertama, teman-teman yang beragama Islam itu 12 orang, lalu 5 lagi itu bagi 5 agama yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengadakan seminar, mengadakan dialog, komunikasi dengan masyarakat umumnya, dan sejauh yang saya tahu, karena saya juga pernah menjadi pembicara di dalam FKUB ini, mengumpulkan para lurah sekota Batam dan memberikan mereka poin-poin penting yang harus ditegakkan di dalam kehidupan bersama. Dan kepada para lurah, tanamkanlah itu di tingkat kelurahannya masing-masing. Nah, masih berkaitan dengan FKUB. Salah satu tugas yang kedua dari FKUB adalah mengadakan survei ketika membangun sebuah rumah ibadah. Ini seluruh Indonesia ini berlaku, bukan hanya di daerah kita saja. Jadi kalau sebuah agama yang mau membangun rumah ibadah, syarat yang harus dipatuhi, yang dipenuhi adalah tanda tangan dan KTP pemakai rumah ibadah itu berjumlah 90 orang, non pemakai rumah ibadah itu berjumlah 60 orang, dan itu disetujui oleh RT dan RW, dan diketahui dan disahkan oleh Pak Lurah. Lalu selanjutnya apa? Status tanahnya. Apakah itu termasuk tanah sengketa atau tanah dalam proses hanya nebeng numpang saja atau bagaimana? Lalu yang berikut, ada struktur kepengurusannya. Ada orang yang bertanggung jawab terhadap rumah ibadah itu. Ya, pasti ini adalah tokoh-tokoh agamanya. Nah, kalau itu sudah ada, silakan disampaikannya itu ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tim FKUB akan melihat syarat-syaratnya, lalu membuat jadwal, survei ke lokasi, mengadakan klarifikasi, dan ketika mereka berkunjung ke lokasi, minimal yang pemakai hadir, non pemakai rumah ibadah hadir, perwakilan pemerintah juga hadir untuk mengklarifikasi apakah tanda tangan yang dibubuhkan ini benar adanya, apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Kalau itu sudah oke, maka tinggal saja rekomendasi FKUB dan dilanjutkan dengan proses mendapatkan IMB. Nah, oke. Baik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, saya kira ini saja materi kita pada kesempatan ini. Tugas yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian adalah, silakan mencatat masing-masing semuanya. Jumpailah masing-masing tokoh agama dan mengadakan wawancara singkat menyangkut bagaimana agama A, B, C, D, E, dan F dalam membangun semangat dialog, menciptakan toleransi, menciptakan kerukunan hidup antar satu dengan yang lain, ditegakkan sampai saat ini. Berikanlah contoh minimal 2, maksimal bebas, dan ini akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon perhatian
dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Baik, Ibu. Terima kasih sekali Pak Laurentius. Ini materinya sedikit sensitif, tapi bisa dibawakan dengan lebih ramah, gitu ya. Baik, Pak, Bu. Kita akan mendengarkan evaluasi dari Prof. Sudarwan Danim. Silakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Ini bagus-bagus semua kawan-kawan nih. Tapi saya boleh berkomentar. Boleh, Pak. Atau kalau mau nyiapkan bahan itu tunjukkan bahwa memang kita siap dengan bahannya. Betul, Pak. Bahan begini itu ada kesan bahwa kita copy aja dari tempat lain tanpa dikreasi, kita dikesankan ya. Baik. Yang kedua, hurufnya agak sedikit diperbesar. Oke, baik, Pak. Lalu yang ketiga, kalau kita mau coba misalnya awalnya aja bahwa beragama itu hak individu. Oke, baik, Pak. Dan hak individu tidak boleh diganggu oleh yang lain. Ya. Dan hak orang lain untuk beragama juga tidak bisa diganggu oleh yang lain. Kan gitu kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Yang kedua, konflik yang bersumber dari agama gitu, itu membawa perpecahan di belahan dunia manapun. Ya. Akan lebih banyak ruginya daripada untungnya, kan begitu kan? Betul, berikutnya, coba kalau perlu tadi ada gambar misalnya bagaimana orang berdialog antar umat beragama, ada semacam forum ya, lebih dari sekedar narasi. Iya. Yang ketiga, ada, Pak, itu, Pak. Ya, kita bisa berpesan bahwa kerukunan itu dipesankan oleh agama apapun juga. Islam misalnya Al-Quran, la ikraha fid-din. Ya. Tuhan berikan kebebasan kepada umat beragama. Di Kristiani misalnya di Mazmur ya. Alangkah baiknya Anda diam. Ya, betul. Bersama dengan rukun. Wah, itu indah sekali. Di Buddha, di Hindu mungkin juga ada yang lain-lain begitu ya. Lalu yang ketiga, memang kita itu kalau misalnya bicara kerukunan beragama di kalangan seumat gitu ya, tentu akan menonjolkan agama yang kita anut. Betul. Tapi dalam kajian mengenai kerukunan beragama, mestinya pesan-pesan lintas agama itu menjadi sangat esensial. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.